Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya selalu berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita merendahkan diri, kita berdoa mohon hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada tanpa kekurangan suatu apapun. Semuanya itu merupakan bukti nyata pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus mengajar kami segala kebenaran-Mu, yang olehnya iman kami bertumbuh, berakar, berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari-hari ini kita memasuki era baru atau disebut sebagai the new normal life. Ya, kita banyak belajar di era yang baru ini. Di dunia pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, sekolah dilakukan secara daring. Baik guru yang mengajar maupun siswa yang belajar, mulai belajar hal-hal yang baru. Belajar apa itu Google Meet, apa itu Google Classroom, apa itu Zoom meeting, dan lain sebagainya. Kita belajar hal-hal yang baru. Ya, emak-emak di rumah juga belajar hal-hal yang baru. Karena harus mendampingi anak-anaknya dalam belajar mereka. Banyak pengalaman-pengalaman baru yang mereka dapatkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan saya beri tema belajar percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah postingan dalam Facebook dan WA yang mengatakan bahwa hidup adalah belajar. Belajar bersyukur meski tak cukup. Belajar memahami meski tak sehati. Belajar sabar meski terbebani. Belajar setia meski tergoda. Belajar memberi meski tak seberapa. Belajar mengasihi meski disakiti. Belajar tenang meski gelisah. Belajar percaya meski susah. Belajar tersenyum meski hati ingin menangis. Dan belajar ikhlas meski berat. Saya diberkati dengan postingan seperti ini. Khususnya kata yang mengatakan di sini belajar percaya meski susah. Nah firman Tuhan hari ini kita akan belajar percaya. Diambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat pertama sampai dengan ayat 44. Sebuah kisah yang tidak asing bagi kita. Bagaimana Tuhan Yesus menghidupkan Lazarus yang sudah meninggal 4 hari lamanya. Dan di situ luar biasa sekali Tuhan mengajar kita untuk belajar percaya. Secara khusus dalam ayat 14 dan ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata demikian. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar percaya, belajar beriman, belajar berserah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan harapkan bagi kita murid-muridnya. Nah, percaya, beriman, berserah itu adalah sebuah proses belajar. Memang tidak mudah, tapi Tuhan mau supaya kita belajar untuk percaya. Nah, dalam bagian ini, belajar untuk percaya. Percaya kepada apa?
Apa yang harus kita percaya supaya olehnya kita bisa belajar itu? Belajar percaya kasih Tuhan. Yohanes 11 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Allah berbunyi demikian. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengasihi Lazarus dan kedua saudara perempuannya, yaitu Maria dan Marta. Alkitab tidak memberitahu kita mengapa Tuhan Yesus mengasihi keluarga ini. Tapi keluarga ini tinggal di sebuah kota yang bernama kota Betania. Kota Betania dan kota Betfage adalah kota-kota persinggahan ketika orang melakukan ziarah mau ke Yerusalem untuk beribadah di sana. Dan kota Betania dan kota Betfage itu terkenal dengan keramah tamahannya. Yesus ketika dia akan pergi ke Yerusalem, pasti dia akan mampir dulu di kota Betania. Dan rupanya di Betania ada sebuah keluarga kecil yang terdiri dari 3 orang bersaudara, Maria, Marta, dan Lazarus, yang menerima Yesus untuk menumpang di rumah mereka. Kita lihat dalam cerita yang lain dalam Injil Lukas dikatakan bagaimana Marta sibuk melayani Tuhan Yesus. Dan bagaimana Maria duduk di sebelah kaki Yesus untuk mendengarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Jadi itu menunjukkan sebuah hubungan yang begitu dekat. Tuhan Yesus dalam Injil Matius juga mengatakan bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan setiap keluarga yang menerima Yesus untuk menumpang di rumahnya, bagi Yesus itu adalah keluarganya. Nah, keluarga Maria, Marta, dan Lazarus adalah keluarga yang terbuka terhadap kehadiran Yesus. Itulah sebabnya bagi saya memberikan alasan mengapa Yesus mengasihi Maria, Marta, dan secara khusus Lazarus. Ada kabar bahwa Lazarus ini sakit dan datanglah utusan yang mengatakan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dan Tuhan Yesus mendengar kabar itu sengaja menunda sampai kemudian penyakit itu membawa kematian bagi Lazarus. Tetapi Yesus mengatakan, ya kitab suci mengatakan Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya, dan Lazarus. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan ragukan kasih Yesus. Kita harus belajar percaya pada kasih Yesus. Sering memang ketika musibah menimpa kita, ketika persoalan menimpa kita, ketika kita dibawa ke dalam pergumulan, betapa seringnya kita merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Dan kita berkata, kalau Tuhan sungguh mengasihi saya, mengapa dia izinkan saya masuk dalam pergumulan ini? Kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa Tuhan izinkan saya harus mengalami persoalan yang seperti ini? Seringkali orang mulai meragukan kasih Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan mengasihi kita. Lihat ayat-ayatnya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang pertama dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Tuhan mengasihi kita, Allah mengasihi kita dengan menyebut kita, mengangkat kita sebagai anaknya, sebagai bukti kasihnya kepada kita. Wahyu pasal yang ketiga ayat 19 juga berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Karena Allah menjadikan kita sebagai anaknya, bukti kasihnya
Dia tidak memanjakan kita, tidak mengabulkan semua yang kita minta. Tapi kadang-kadang dia juga mendisiplin kita. Kadang dia juga menegur kita dan menghajar kita. Yang olehnya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya adalah masalah persepsi saja. Kalau kita merasa bahwa Allah kurang mengasihi kita. Persepsi kita lemah. Pikiran kita tidak bisa menjangkau pikiran Allah. Tapi jangan pernah ragukan kalau Allah mengasihi kita. Kitab suci sudah menunjukkan akan hal itu. Allah mengasihi kita. Dalam Roma pasal yang ke-8 sampai dia rela memberikan anaknya dan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jangan ragukan akan kasih Allah itu. Memang betul bahwa seringkali kita tidak bisa untuk menjajaki dan mengerti kasih Allah kepada kita di balik persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan menimpa kita. Ada sebuah pengalaman seorang anak remaja yang putus cinta. Lalu kemudian anak remaja ini menjadi patah hati. Lalu berniat untuk mengakhiri hidupnya. Dia membeli banyak obat tidur. Lalu kemudian dia mengkonsumsi obat tidur itu. Tetapi sebelum terlambat orang tuanya memergoki dia. Lalu cepat-cepat membawa anak itu ke rumah sakit. Tapi sampai di rumah sakit dokter berkata, Bapak Ibu, ini obat yang diminum oleh anak Bapak Ibu sudah larut dan sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak ada cara lain untuk bisa menyelamatkan anak Bapak Ibu kecuali adalah jangan pernah membiarkan dia tertidur. Nah, sejak saat itulah orang tuanya, bapak dan ibunya berusaha untuk menjaga dia. Setiap kali dia mau terlelap untuk tidur, orang tuanya membangunkan dia, menyiram dia dengan air, menggoncang-goncang tubuhnya. Dan tetangga-tetangga keheranan. Tetangga-tetangga merasa bahwa mereka adalah orang tua yang jahat. Tapi kemudian orang tua ini menjelaskan, justru dengan cara-cara seperti itulah orang tua menunjukkan kasihnya kepada anak itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga Tuhan kepada kita. Dia seperti orang tua dan kita disebut sebagai anaknya. Seringkali cara Tuhan mengasihi kita dengan cara-cara yang kita tidak bisa pahami. Tapi percayalah kalau kitab suci katakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Apapun yang terjadi, meskipun kita tidak bisa menyelami pikiran Tuhan, kita tidak bisa memahami maksud Tuhan. Tapi belajarlah untuk percaya, Tuhan Engkau mengasihi saya. Tuhan Engkau mengasihi saya. Saya mau belajar untuk tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam segala pergumulan yang saya hadapi. Dalam setiap persoalan yang saya hadapi. Ajar saya untuk belajar percaya. Ajar saya untuk belajar bersyukur kepadamu. Mari kita belajar percaya. Belajar percaya kasih Tuhan.